Halo teman-teman semuanya, balik lagi. Kali ini kita akan nge-review aplikasi. Aplikasinya lagi naik daun, kayaknya banyak teman-teman yang minta request untuk nge-review aplikasi ini. Tapi di sini saya ada mengalami sedikit kekecewaan terhadap aplikasi ini. Yuk, jadi aplikasi yang akan kita review kali ini, yap, benar sekali. Aplikasi kali ini adalah aplikasi Neo Plus ya. Bagi teman-teman yang sudah install, sudah menggunakan Neo Plus, bisa sharing di kolom komentar di bawah. Bagi yang belum dan penasaran nih aplikasi apa, yuk kita sharing bersama ya. Tapi sebelumnya saya akan menampilkan layar Neo Plus-nya di mana. Dan Neo Plus-nya ada di sini. Oke. Jadi pertama ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya, tapi jangan dulu lah, nanti ya di belakangan aja. Seperti biasa kalau nge-review aplikasi itu biasanya kita harus tahu dulu aplikasinya aman atau enggak. Neo Plus sendiri setelah saya lihat teman-teman ya, setelah saya obrak-abrik, saya kenalan sedikit ya teman-teman. Jadi ini ada info penting teman-teman. Saya pindahkan dulu ya teman-teman ya ke yang namanya aplikasi Google Chrome. Rupanya Neo Plus merupakan aplikasi bank digital dari Bank Neo Commerce ya teman-teman ya, bisa dicek di googling juga ada teman-teman. Dan ini adalah halaman awal jika kita klik kode sahamnya BBYB ya teman-teman, boleh cek. Setahun terakhir ini sahamnya naik 500-an% teman-teman ya. Jadi di sini dapat dipastikan prospeknya harusnya bagus. Nah, ini ngomongin saham atau aplikasi Neo Plus nih. Nah, jadi gini loh teman-teman. Aplikasi ini aman atau enggak? Satu, menurut opini saya teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan secara lebih detail atau enggak secara lebih detail. Pokoknya intinya aja teman-teman. Yang nanti dibilang, yung nih setengah-setengah reviewnya. Jadi saya bilangnya opini saya teman-teman ya. Ketika suatu perusahaan sudah bisa melantai di Bursa Efek Indonesia, seharusnya itu sudah terjamin teman-teman. Legalitasnya, keamanannya itu sudah harus terjamin. Barulah dia bisa mendapatkan gelar TBK ya, seperti Bank Neo Commerce ini ya. Oke, sampai situ kode sahamnya BBYB. Mungkin teman-teman yang ada invest di sahamnya sekarang sudah ketawa terbahak-bahak karena ini adalah per 1 tahun terakhir ya. 1 tahun terakhir kalau teman-teman beli itu modelnya udah kali 5 lipat ya. Jadi kalau udah invest 1 juta udah jadi 5 juta sekarang kalau 1 tahunnya, kalau kita invest di BBYB atau Bank Neo Commerce ini. Yang aplikasinya akan kita review yaitu Neo Plus ya. Jadi dari segi keamanan, menurut opini saya ya teman-teman ya, ini pribadi ini ini setengah-setengah nih kasih taunya coba. Aplikasi ini aman ya, sudah lulus uji ya, karena dia sudah melantai di bursa. Ini menurut opini saya pribadi, karena nggak gampang mau melantai di bursa Indonesia. Seharusnya nggak bisa lah toko ataupun bank yang baru buka sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, besoknya udah melantai di bursa IHSG untuk cari investor ya. Itu ada tahap-tahapannya, step by stepnya, nggak gampang masuk ke sananya. Tentu sudah melewati istilahnya, wah banyak deh istilah intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi tahapan pertama, apakah aplikasi ini aman atau enggak, legal atau enggak, sudah dipastikan aman dan legal. Oke, balik lagi ke aplikasi. Bank Neoplus ini mengatakan bahwa dia itu bank digital. Di sini saya akan memberitahu saya belum buka rekening atau registrasi di aplikasi Neoplus ini. Ini nih nge-reviewnya setengah-setengah nih, nggak ngedaftar, nggak pakai tapi berani review. Ini dia. Nah, di sini saya kan ingin menjawab pertanyaan teman-teman mengenai review aplikasi ini. Saya sudah mencoba mendaftar di aplikasi ini, namun ini kekecewaan saya yang sedikit nih teman-teman. Kan katanya bank digital ya, seharusnya kan dia nggak perlu ya istilahnya kantor atau apa. Tapi ketika saya dihubungi untuk pembukaan ID ataupun registrasi, katanya area saya belum tercover teman-teman. Area saya Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Belum tercover sama aplikasi Neo Plus, jadi saya nggak bisa buka. Bukannya saya nggak mau buka, kalau teman-teman suruh buka, saya buka. Maksudnya buka di aplikasi ininya ya teman-teman ya. Jadi dia belum bisa istilahnya gitu. Jadi kekecewaan saya sedikit ya teman-teman ya. Walaupun ini secara nanti kita bahasnya kelebihan-kelebihannya juga, karena tidak ada gading yang tidak ada retak ya. Benar nggak ya? Benar ya. Jadi setiap kali suatu aplikasi mungkin ada kekurangannya di beberapa hal seperti ini kan ya teman-teman. Saya sebutkan dia ini sudah bank digital ya. Seharusnya
kata nggak, istilahnya belum mengcover untuk area Kalimantan, atau kayaknya harusnya nggak make sense sih bagi saya, nggak logis ya. Karena harusnya menurut saya kalau yang namanya bank digital ya, namanya kan digital ya teman-teman ya, itu harus bisa terkoneksi di mana saja. Atau mungkin dia mikirnya nggak ada ATM-nya di Pontianak atau apa, jadi susah atau apa. Tapi kan kita udah digital teman-teman, tinggal scan QR atau apa sebagainya, ataupun ya semua serba online, jadi digital itu sudah gampang. Jadi menurut saya kalau untuk katakanlah nggak bisa atau belum tercover untuk area saya sendiri, saya sedikit agak kecewa karena ini pangsa pasarnya gede banget, karena yang download juga udah banyak, teman-teman boleh cek. Oke, itu kekecewaan saya, tapi saya ada saran buat teman-teman yang mungkin areanya, saya rasa area Jawa udah tercover ya, di area ibu kota ini boleh dicoba teman-teman ya, karena saya menemukan salah satu ya teman-teman ya, saya belum obrak-abrik semua karena berhubung saya nggak bisa login ataupun nggak bisa dibuka rekeningnya, tapi yang paling menarik perhatian saya adalah tingkat bunga depositonya yang menurut saya ini tinggi ya di kelas bank. Nih sini loh teman-teman. Loh, ini kok disuruh buka ya? Di mana ya? Di sini ya. Kemarin saya ngeliatnya di sekitar sini sih. Nah, ini dia teman-teman. Neo Wow Instant. Kenapa saya bilang ini merupakan salah satu keunggulan dan saya kepengen buka ya teman-teman ya. Walaupun nggak bisa buka, jadi terpaksa saya nggak buka ya. Ini bukan kode saham teman-teman ya, bukan kode saham Bukalapak, tapi memang nggak bisa buka rekeningnya. Ah, yung kasih kode berarti saatnya invest buka. Bukan teman-teman, bukan. Ini loh keunggulannya ya. Di mana deposito biasanya menawarkan bunga yang cukup tinggi ya teman-teman, seperti 6,5% 7 hari, itu tinggi menurut saya. Teman-teman boleh cross check ya. Di bank manapun saya rasa bunga dengan tempo 7 hari dan mulai ditempatkan itu hanya 200.000 saja, itu sangat tinggi ya perbandingannya. Untuk 1 bulan tuh 7%. Kalau untuk bank-bank sekarang mungkin hanya di kisaran 2-4%. Dia mampu memberikan bunga sekitaran 7%. Saya rasa ini ya mungkin saingan-saingannya di BPR-BPR ya teman-teman ya, kita ngomong secara ya seperti itu, tapi dia mampu memberikan bunga, dia ini kelasnya bank digital ya teman-teman ya, dia mampu memberikan bunga 7%, di 3 bulannya 7,5, di 6 bulannya 7,75, dan di 1 tahunnya 8% ya. Ini belum dihitung pajak, nanti kalau teman-teman mau hitung ingat jangan lupa dikurangi pajaknya. Jadi ini menurut saya yang sangat menarik perhatian teman-teman. Ya, oke. Ini juga ada Bugatti dan aman eksklusif 1 bulan mulai dari 200.000. Nuh, ini ada promonya nih teman-teman, 7% plus 1% PA. 200.000 saja sudah bisa mulai ya. Jadi itu teman-teman. Nah, jadi saya rasa sekian dulu saya nge-review Neo Plus ini. Saya mohon maaf, reviewnya nggak bisa panjang-panjang seperti ya review-review lainnya. Tapi karena kalau kepanjangan juga rasanya nggak enak ya teman-teman ya. Jadi saya hanya review singkat, sesingkat yang penting saya rasa kita dapatnya. Karena ketika teman-teman nanya saya terhadap suatu aplikasi, saya paling utama dan memastikan untuk keamanannya dulu. Jadi kita rangkum lagi dari awal. Menurut saya Neo Plus ini merupakan aplikasi bank digital dari Neo Commerce, itu sudah dikategorikan aman karena dia bank Neo Commerce sendiri atau kode sahamnya BBYB yang performa 1 tahun terakhirnya naik 500%, hampir 6 kali lipat ya teman-teman ya. Sudah melantai di bursa. Ya iyalah, tadi kan sudah dibilang sudah bisa diperdagangkan di IHSG, jadi otomatis sudah melantai di bursa. Yang menurut opini saya, suatu perusahaan yang sudah melantai di bursa otomatis legalitasnya tentu harus komplit, harus sudah aman, otomatis sudah diawasi oleh OJK ya. Jadi amannya di situ. Kalau sudah aman, sudah tenang, kita baru boleh menginvestasikan dana kita dalam aplikasi tersebut. Nah, keunggulannya tuh ada kan, saya sebutkan tadi, deposito yang bunganya tinggi, dari berapa? Dari 6% sampai 8%. Jangka waktu penyimpanannya pun dari 7 hari sampai 1 tahun. Beragam, bebas, dan paling parahnya lagi dimulai dari 200.000 saja. Tapi sedikit kekecewaan di hati saya belum bisa buka karena area Kalimantan nggak mengcover.
Oke teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu video ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bingung, ataupun punya request-request lainnya, drop saja komen di bawah ini. Nah, bagi yang sudah gunakan aplikasinya, sharing-sharing dong. Kita pengen dengar nih, enak nggak aplikasinya? Manis nggak? Ya teman-teman ya, seperti itu. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajak.